Episode ke-377, Sangwa sangat gugup. Dewa Harimau Hitam telah membawa mereka langsung ke sarang musuh. Mungkinkah dia berbalik dan meninggalkan mereka begitu saja? Namun, setelah dipikir-pikir, Sangwa merasa hal itu tidak masuk akal. Dewa Harimau Hitam adalah seorang dewa. Jika ingin membunuh mereka, dia tidak perlu bersusah payah membawa mereka ke tempat ini. Dia bisa saja menjatuhkan atau memakan mereka sejak tadi. Meski begitu, rasa takut tetap memenuhi hatinya. Bagaimanapun, mereka sekarang berada di perkemahan musuh. Ras iblis telah menguasai Supreme Emperor Heaven selama sekitar 20.000 tahun. Dalam ingatan Sangwa, para iblis adalah makhluk kejam dan jahat. Jika seseorang jatuh ke tangan mereka, kematian justru mungkin menjadi keberuntungan. Kini, dia berdiri tepat di tengah-tengah mereka. Sangwa menoleh ke sekeliling. Tak terhitung banyaknya iblis sedang menatap mereka. Tatapan mereka membuat bulu kuduknya berdiri. Mereka tampak seperti binatang buas yang bersembunyi dalam kegelapan, menunggu kesempatan untuk menerkam dan mencabik-cabik mangsanya. Telapak tangan Sangwa dipenuhi keringat dingin. Tatapannya kemudian berhenti pada seorang dewa iblis bertelanjang dada. Wajah dan tubuhnya tidak seperti manusia biasa. Seluruh tubuhnya dipenuhi pola api, sementara kedua matanya berkobar seperti dua bola api. Ketika melihat Sangwa, iblis itu tersenyum. "Nona muda, aku pernah melihatmu sebelumnya. Keluargamu mati di tanganku, bukan?" Tangan Sangwa mengepal erat. Namun, dia tidak menjawab. Kinmu menatap dewa iblis itu dan pipo matanya menyusut. Dia masih mengingat pertemuan pertamanya dengan Sangwa. Saat itu, pasukan iblis menyerang sebuah kota. Ayah Sangwa maju untuk bertahan, tetapi dikepung oleh musuh. Dewa iblis inilah yang kemudian menyerang keluarga Sangwa dan membantai sebagian besar anggota keluarganya. Pemandangan itu sangat mengerikan. Meskipun saat itu Kinmu tidak dapat melihat wajah Sangwa dengan jelas, dia dapat merasakan ketakutan dan kemarahan yang memenuhi dirinya. Kinmu kemudian membawanya berlari ke berbagai tempat hingga akhirnya Sangwa berhasil selamat. Saat itu, mereka berada di dua dunia yang berbeda sehingga Kinmu tidak dapat melihat wajah dewa iblis tersebut dengan jelas. Namun, melihat reaksi Sangwa sekarang, dia yakin bahwa iblis bertelanjang dada itu memang salah satu pembantai keluarganya. Kinmu hendak mengatakan sesuatu untuk mengalihkan perhatian Sangwa. Gaya bangunan di sini sangat mirip dengan reruntuhan besar. Aku pernah melihat banyak peninggalan dari era pendiri kaisar, dan bentuk istana-istana di sini juga serupa. Saudari Sangwa, mungkinkah Supreme Emperor Heaven kalian sebenarnya berhubungan dengan reruntuhan besar? Dewa Harimau Hitam menjawab lebih dahulu. Supreme Emperor Heaven adalah wilayah milik pendiri kaisar. Tempat ini merupakan bagian dari surga pertama dari 33 surga, jadi tidak mengherankan jika bangunannya terlihat mirip. Kinmu terkejut. Supreme Emperor Heaven berasal dari era pendiri kaisar. Jantungnya berdegup kencang. 33 surga itu sebenarnya tempat seperti apa? Bukankah era pendiri kaisar sudah berakhir? Dewa Harimau Hitam menatapnya dengan bingung. Berakhir? Kapan itu terjadi? Bagaimana mungkin era pendiri kaisar berakhir ketika pendiri kaisar masih hidup? Selama dia masih hidup, era pendiri kaisar tidak akan pernah berakhir. Pikiran Kinmu seketika terguncang. Era pendiri kaisar belum berakhir. Berita itu terlalu mengejutkan. Dia segera teringat berbagai kejadian yang pernah dialaminya di reruntuhan besar dan Fengdu. Patung Dewa Raja Surgawi pernah bertindak atas perintah pendiri kaisar dan mengendarai naga kilin untuk membunuh Raja Naga. Selain itu, Raja Yame dari Fengdu juga pernah mengatakan bahwa pendiri kaisar pergi menuju desa tanpa bebas. Kedua kejadian itu sebenarnya sudah menjadi petunjuk bahwa era pendiri kaisar belum berakhir. Namun, mendengarnya secara langsung dari Dewa Harimau Hitam tetap membuat Kinmu sangat terguncang. Keadaan pikiranmu tidak stabil. Itu akan merugikanmu dalam pertarungan nanti. Suara Dewa Harimau Hitam terdengar keras. Pencapaianmu dalam melatih pikiran memang sudah lemah sejak awal. Setidaknya tenangkan pikiranmu terlebih dahulu. Kinmu masih tenggelam dalam pikirannya. Pertarungan apa? Sudah sampai. Dewa Harimau Hitam tiba-tiba berhenti. Tubuhnya bergetar hebat.
Lalu Kinmu dan Sangwa terdorong keluar hingga keduanya mendarat di tanah. Pada saat yang sama, tubuh Dewa Harimau Hitam berubah. Sosoknya menjelma menjadi dewa berkepala harimau. Dia menunduk dan berkata kepada sosok di hadapannya dengan suara keras, "Tuan, kedua orang ini tidak berguna. Pikiran mereka sedang kacau. Jika mereka dikirim bertarung sekarang, kemungkinan besar mereka akan kalah telak." Sangwa masih terguncang setelah melihat pembunuh keluarganya. Sementara itu, pikiran Kinmu juga belum pulih dari informasi mengejutkan mengenai era pendiri kaisar. Namun, perkataan Dewa Harimau Hitam membuat keduanya segera tersadar. Mereka menoleh ke depan, pemandangan yang terbentang di hadapan. Mereka membuat keduanya terkejut. Di sana berdiri sebuah kota dengan istana-istana yang memiliki bentuk sangat aneh. Beberapa istana bahkan diselimuti api, tetapi sama sekali tidak terbakar. Api tersebut tampaknya berasal dari dalam istana. Suhunya begitu tinggi hingga bangunan-bangunan itu menjadi hampir transparan. Cahaya api menerangi seluruh kota seperti siang hari. Di langit, para dewa dan iblis sedang berhadapan. Kinmu segera mengenali Saint Woodcutter. Di belakangnya berdiri banyak dewa, termasuk ayah Sangwa. Di sisi lain berdiri seorang dewa iblis yang justru tampak anggun dan halus. Penampilannya tidak seperti iblis pada umumnya. Namun, ada satu hal yang sangat aneh. Dia tidak memiliki telinga. Sebagai gantinya, di tempat telinga kirinya seharusnya berada, terdapat sebuah wajah. Wajah lain juga menempati posisi telinga kanannya. Kinmu tidak dapat melihat punggungnya, sehingga dia tidak tahu apakah terdapat wajah lain di belakang kepalanya. Tiba-tiba, sebuah tombak hitam berukuran luar biasa besar melesat dan menancap di tengah alun-alun. Bentuknya seperti pilar atau pagoda hitam yang menjulang tinggi. Pada saat yang sama, kapak Saint Woodcutter yang sangat besar dilemparkan ke tempat yang sama. Barulah Kinmu menyadari bahwa benda hitam itu bukan pilar, melainkan sebuah tombak raksasa. Tombak dan kapak tersebut saling berhadapan di tengah alun-alun. Ukurannya begitu besar hingga tanah di bawahnya retak akibat tekanan. Masuklah ke alun-alun. Dewa Harimau Hitam mendorong mereka maju. Setelah orang-orang di depan mati, giliran kalian. Kinmu dan Sangwa berjalan menuju batas alun-alun. Di sana berdiri beberapa praktisi seni surgawi yang tubuhnya berlumuran darah. Mereka mengenakan zirah dan sedang mengatur napas. Melihat kondisi mereka, jelas bahwa mereka baru saja kembali dari medan perang. Di sisi lain berdiri beberapa praktisi seni surgawi muda dari ras iblis. Mereka juga terluka dan tampaknya baru kembali dari pertempuran. Namun, tatapan mereka tetap ganas dan penuh keberanian. Dewa Harimau Hitam membungkuk ke arah Saint Woodcutter. "Tuan, mereka sudah tiba." Saint Woodcutter menatap Kinmu dan Sangwa. Mengapa keadaan pikiran mereka tidak tenang? Dewa Harimau Hitam segera menjawab, dasar mereka dalam melatih pikiran terlalu lemah. Setelah mendengar bahwa era pendiri kaisar masih berlangsung sampai sekarang, pikiran mereka langsung terguncang. Saint Woodcutter menatapnya tajam. Kedua telinga panjang Dewa Harimau Hitam langsung terkulai ke belakang kepalanya. Dia menjadi tunduk dan tidak berani berbicara lagi. Kinmu tidak memedulikannya. Dia membuka karung tauti miliknya dan mengeluarkan sepotong besi hitam. Kemudian, dia mendekati api yang berasal dari salah satu istana dan menyodorkan besi tersebut ke dalamnya. Besi hitam itu segera memerah karena panas. Kinmu langsung melemparkannya ke tanah. Bongkahan tersebut masih menyala ketika berubah menjadi besi cair. Tidak lama kemudian, seluruhnya terbakar hingga menjadi abu. Kinmu terkejut. Tidak heran tempat ini disebut Lee City. Ternyata api di sini adalah Lee Fire. Saint Woodcutter sedikit mengernyit. Salah seorang junior di belakangnya juga berseru kaget. Kinmu segera menyadari sesuatu. Bukan hanya Lee Fire. Di dalamnya juga ada Demon Fire, Dewa Harimau Hitam buru-buru menjelaskan, tempat ini telah ditaklukkan oleh para iblis. Mereka menyembunyikan api iblis di dalam Lee Fire. Itu adalah jebakan mereka. Jangan menyentuhnya sembarangan, atau kau akan terbakar sampai mati. Dia kemudian bertanya, tapi bagaimana kau tahu ada Demon Fire di dalam Lee Fire? Kinmu menjelaskan dengan serius, Lee Fire memiliki suhu yang sangat tinggi dan sangat cocok untuk menempa
Ia dapat dengan mudah melelehkan besi hitam, tetapi tidak akan membakarnya sampai habis. Demon Fire berbeda. Suhunya tidak setinggi Lee Fire, tetapi sifat korosifnya sangat kuat. Dia menunjuk sisa besi tersebut. Besi yang meleleh tadi adalah hasil dari Lee Fire, sementara api yang membakar sisa-sisanya hingga menjadi abu adalah Demon Fire. Mata Kenmu tiba-tiba berbinar. Dewa Harimau Hitam langsung merasa tidak enak. Demon Fire dapat digunakan untuk memurnikan senjata roh, sedangkan Lee Fire adalah api surgawi yang jauh lebih baik. Kenmu berseru gembira. Perjalanan ini benar-benar menguntungkan. Pelet pedangku akhirnya bisa ditingkatkan lagi. Sebelum siapapun sempat menghentikannya, Kenmu segera mengeluarkan papan dan rangka besi. Kemudian mengambil palu besi hitam. Dia bahkan mengenakan celemek hitam dan mulai menyiapkan tungku peleburan di tengah alun-alun. Sangwa tertegun. Kenmu mengeluarkan pelat pedangnya. Kemudian mulai memasukkan senjata-senjata roh ke dalam api. Saudara Tiger, kau mungkin tidak tahu, pelat pedangku sudah mencapai tahap fleksibilitas seperti air yang mengalir. Namun, selama ini aku kesulitan menemukan api berkualitas tinggi untuk menyempurnakannya. Dia tersenyum lebar. Sekarang aku akhirnya menemukannya. Kenmu menjelaskan sambil terus bekerja. Demon Fire dapat membakar besi hitam, tetapi tidak dapat membakar esensi emas hitam. Pedangku terbuat dari esensi emas hitam yang dicampur dengan logam surgawi. Dengan menggunakan Demon Fire, aku bisa membuang kotoran dari dalamnya. Para dewa dan iblis di sekelilingnya hanya bisa menatap dengan tercengang. Di tengah suasana perang yang seharusnya menegangkan, Kenmu justru sibuk membuat meja peleburan. Dia menaruh satu pedang terbang di atasnya, memasukkannya ke dalam api, lalu mengangkat palunya. Dentang, palu besi menghantam senjata roh. Dentang, dentang, dentang. Setiap pukulan dilakukan dengan penuh konsentrasi. Sangwa memandangnya dengan heran. Orang yang mengirik biji-bijian. Ternyata kau juga tahu cara menempa harta? Kenmu tidak mengangkat kepala. Aku sudah mempelajarinya selama lebih dari 10 tahun. Jadi, dalam hal ini aku sedikit lebih ahli daripada dalam aljabar. Sangwa menjulurkan lidahnya. Tanpa disadarinya, ketegangan yang sejak tadi memenuhi hatinya perlahan menghilang. Dia mulai merasa tenang ketika melihat Kenmu sibuk menempa senjata seolah-olah tidak ada perang di sekelilingnya. Ayah Sangwa juga melihat kedatangan putrinya. Dia sedikit mengernyit dan membuka mulut, tetapi akhirnya memilih untuk tidak mengatakan apa-apa. Dentang, dentang, dentang. Kenmu terus bekerja. Meskipun lebih dari selusin dewa dan iblis berada di sekelilingnya, satu-satunya suara yang terdengar hanyalah suara palunya. Bahkan dalam situasi seperti itu, Kenmu benar-benar tenggelam dalam pekerjaannya. Tiba-tiba, dewa iblis di hadapan Sen Woodcutter memutar kepalanya. Wajah lain yang berada di sisi kepalanya menghadap Kenmu. Dia tersenyum ramah. Forilu akhirnya bertemu dengan penguasa surgawi palsu yang terkenal itu. Reputasimu memang tidak berlebihan. Pengganti yang kau bawa juga sangat menarik. Tatapannya tertuju pada Kenmu. Namun, apakah kau benar-benar yakin ingin membiarkan anak itu bertarung untukmu? Sen Woodcutter tetap tenang. Mengolah hati sama seperti menempa besi. Sebelumnya keadaan pikirannya tidak stabil, jadi dia menggunakan penempaan untuk menenangkan emosinya dan memusatkan pikirannya. Ini adalah metode kultivasi pikiran yang mendalam. Dia menatap Furilu. Apakah kau tidak bisa melihatnya? Dentang, Kenmu kembali mengayunkan palu. Dentang, dentang. Dia memukul bilah senjata roh tanpa henti. Tidak ada sedikit pun tanda bahwa dia sedang melakukan meditasi atau kultivasi pikiran. Dia benar-benar terlihat seperti seorang pandai besi yang sedang bekerja. Sudut mata Sen Woodcutter berkedut. Dia berusaha mempertahankan ekspresi tenangnya. Namun, beberapa saat kemudian, Kenmu selesai menempa satu kelompok senjata. Dia menyingkirkannya dan mengeluarkan kelompok senjata berikutnya. Kemudian, dia memasukkannya lagi ke dalam api. Dentang, Sen Woodcutter akhirnya hampir kehilangan kesabarannya. Vena muncul di dahinya, tetapi dia segera menekannya. Forilu tertawa keras. Memang sulit bagimu menyingkirkanku, dan aku juga tidak bisa menyingkirkanmu. Kalau begitu, biarkan para junior kita bertarung.
Dia menatap Saint Woodcutter. Jika pihakku menang, kau harus mundur dan kembali melamun tentang kecantikan dalam mimpimu. Jika pihakmu menang, aku akan meninggalkan Lee City untukmu. Saint Woodcutter terdiam sejenak. Dentang, suara palukinmu kembali terdengar. Dia masih menempa dengan penuh kesungguhan. Di dekat Saint Woodcutter, Dewa Kota Cedera Brilliance berkata dengan suara rendah, "Tuan Surgawi, jangan khawatir. Supreme Emperor Heming juga memiliki banyak talenta muda. Mereka semua memiliki bakat untuk mencapai tingkat dewa sejati dan tidak akan kalah dari murid-murid Furilu." Saint Woodcutter menatap Kinmu yang masih sibuk menempa. Setelah beberapa saat, dia hanya bisa mengangguk. Di tengah pertempuran antara para dewa dan iblis, Kinmu sama sekali tidak memedulikan semua itu. Baginya, kesempatan mendapatkan Lee Fire dan Demon Fire jauh lebih berharga. Sementara para ahli bersiap menentukan pemenang di medan perang, suara palu Kinmu terus menggema di seluruh Lee City. Dentang, dentang, dentang.